Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau yang dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Beliau lahir pada tahun 1310 Masehi dan wafat pada tahun 1394 Masehi. Beliau adalah seorang mubaligh terkemuka. Dia menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di daerah bekas ibu kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Wali Songo yang terkenal kemudian berasal daripada keturunannya. Ia dilahirkan pada tahun 1310 Masehi di negeri Malabar di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang amir negara Malabar yang bernama Amir Ahmad Shah Jalaluddin, mantan Menteri Diplomasi di Kesultanan India ke-13. Nama asli Jamaluddin Al-Husaini, lahir 1310 Masehi, Malabar, India. Wafat tanggal 18 November 1394 Masehi, makam Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur. Nama lain dari Jamaluddin Al-Husaini ialah Syekh Jumadil Kubro. Dikenal atas Waliullah Datuk Azmat Khan Indonesia dan mempunyai anak: 1. Maulana Ahmad, 2. Maulana Ali Akbar, 3. Maulana Muhammad Bakir, 4. Maulana Wali Islam, 5. Pangeran Pebahar, 6. Fadol Sunan Lembayung, 7. Sunan Kramasari atau Sayyid Sembahan Dewa Agung, 8. Syekh Yusuf Siddiq, ayah dari Syekh Kuro Karawang, 9. Maulana Ibrahim Zainuddin Asmorokondi, 10. Abdul Malik, 11. Ali Nurul Alam, 12. Siti Aisyah Putri Ratna Kusuma, 13. Muhammad Barakat Zainal Alam, 14. Muhammad Kebungsuan. Orang tua daripada Syekh Jumadil Kubro: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alawi, Amil Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khali' Qasam bin Alawi Atosani bin Muhammad Sohib Saumah bin Alawi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah. Keluarga: Maulana Husain atau Syekh Jumadil Kubro lahir di Malabar, India pada tahun 1310 Masehi. Ibu dari Samarkand, Uzbekistan, memiliki banyak saudara. Adik bungsunya bernama Husain, lahir 1326 di Agra. Sewaktu dilantik menjadi raja tahun 1351, bergelar Jamaluddin di Campa. Saudaranya yang lain yaitu Aluddin Abdullah, Amir Syekh Jalaluddin Sultan Malabar, Alwi Kutub Khan, Hasanuddin Qadir bin Aqsah, Ali Shihabuddin,
Umar Khan, Syekh Muhammad Arifin, Syekh Datuk Kelumpang Al-Jarimi Al-Fatani, dan Syekh Tanauddin Datuk Adi Putra. Maulana Muhammad disebut memiliki beberapa nama panggilan, di antaranya Sayyid Hussein Jamaluddin, Syekh Maulana Al-Akbar atau Syekh Jamaluddin Akbar Gujarat. Ia tercatat memiliki 6 istri, di antaranya 1. Lala Fatimah binti Hasan bin Abdullah Al-Maghribi Al-Hasani, Maroko, memperoleh seorang anak yang kemudian dikenal dengan nama Maulana Muhammad Al-Maghribi. 2. Putri Nizam Al-Mulk dari Delhi, memperoleh 4 anak. 1. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Makam Terboyo, Semarang. 2. Maulana Muhammad Ali Akbar. 3. Maulana Muhammad Al-Bakir atau Syekh Subakir. Yang keempat, Syekh Maulana Wali Islam. Kemudian istri yang ketiga, Putri Linang Cahaya, menikah pada tahun 1350 Masehi dan memperoleh 3 anak, yaitu Pangeran Pebahar, Fadl Sunan Lembayung, Sunan Kramasari atau Sayyid Sembahan Dewa Agung, dan Syekh Yusuf Siddiq, ayah dari Syekh Kuro Karawang. 4. Putri Ramawati, Putri Jompa atau Pasai, menikah pada tahun 1355 Masehi, memperoleh seorang anak yang bernama Maulana Ibrahim Al-Hadrami Wajo. 5. Putri Syahirah dari Kelantan, menikah pada tahun 1390 Masehi dan memperoleh 3 anak, yaitu Abdul Malik Sayyid Ali Nurul Alam yang bergelar Maulana Abdul Malik Israel atau Sultan Kanbul alias Pateh Arya Gajah Mada, Perdana Mantri of Kelantan Majapahit II, menjabat antara tahun 1432 hingga 1467 Masehi, dan Siti Aisyah Putri Ratna Kusuma. Kemudian istri yang keenam, Putri Jauhar di Raja Johor, memperoleh anak bernama Muhammad Berkat Nurul Alam dan Muhammad Kebungsuan. Keempat istrinya yang terakhir ia nikahi selepas tiap-tiap seorang daripadanya meninggal dunia. Sejarah dakwah Syekh Jumadil Kubro. Pada tahun 1349 Masehi, bersama adiknya Syarif Komaruddin bergelar Tajul Muluk, yang kedua ialah Sayyid Majiduddin, dan yang ketiga ialah Sayyid Sanauddin atau Syekh Sanauddin Datuk Adiputra, tiba di Kelantan dalam menjalankan misi dakwahnya. Konon Raja Campa Cebo masuk Islam setelah dakwah beliau, lalu merubah namanya menjadi Sultan Zainal Abidin dan Campa menjadi kerajaan Islam. Dari Kelantan ia menuju Samudra Pasai dan ia kemudian bergerak ke tanah Jawa. Di Jawa ia menyerahkan tugas dakwah ke Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Jamaluddin Akbar Al-Husaini sendiri bergerak ke arah Sulawesi dan mengislamkan Raja Lamdusalat, La Madusila, Tawapa Sawe Datu Tanete pada tahun 1380 Masehi. Pada awal abad ke-14, Maulana Husain mengantar putranya Maulana Ibrahim Al-Hadrami ke tanah Jawa. Pada akhirnya ia memutuskan untuk bermukim di Majapahit yang beribu kota di Mojokerto
Jawa Timur untuk berdakwah di akhir hayatnya, dan salah satu putranya kembali ke Wajo. Kemudian karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan berkehidupan yang berperadaban, maka Syekh Jumadil Kubro dekat dan disegani para pejabat kerajaan Majapahit. Maka tak heran makam dari Syekh Jumadil Kubro berada di antara makam pejabat kerajaan seperti Tumenggung Satim Singgo Moyo, Kencono Wungu, Anjasmoro, Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, dan beberapa patih serta senopati lainnya. Makam Syekh Jumadil Kubro berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Makam Syekh Jumadil Kubro sering diadakan acara manakib pada malam Jumat Pahing jam 7 dan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan setiap Jumat Legi diadakan acara Mujahadah Kubro dan pengajian. Haul Akbar diadakan setahun sekali pada bulan Dzulqa'dah, Jumat terakhir. Makam Syekh Jumadil Kubro dibuka untuk umum setiap hari dan setiap saat. Kemudian di sepanjang perjalanan dakwahnya, Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan ajaran Islam di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ia juga berkelana di wilayah Jawa mulai dari Semarang, Demak, Mojonegoro hingga Majapahit. Dijelaskan di dalam beberapa sejarah melalui perantara Syekh Jumadil Kubro, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai banyak diterima di Nusantara. Bahkan pada tahun 1404 Masehi, para dai lainnya pun mulai dikirim untuk mendakwahkan agama Islam. Peran Syekh Jumadil Kubro sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Bagaimana kisah perjalanannya? Mari kita simak dan dengarkan sampai habis. Kisah Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam. Syekh Jumadil Kubro memiliki nama asli sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni Jamaluddin Husain atau Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Beliau merupakan dai masyhur yang berasal daripada wilayah Samarkand, Uzbekistan. Menurut silsilahnya, Syekh Jumadil Kubro adalah keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Syekh Jumadil Kubro dikenal juga dengan nama Bapak Wali Songo. Mengutip buku peradaban, bahwasanya beliau lahir pada tahun 1270 sebagai putra Ahmad Syekh Jalaluddin, yakni bangsawan dari Nasrabad, India. Kakek buyutnya bernama Muhammad Sohib Mirbat, seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Beliau memiliki garis keturunan langsung ke Imam Ja'far Shadiq, yakni keturunan generasi ke-6 dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum aktif berdakwah, Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur Deccan di India. Setelah pensiun, beliau kemudian berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan agama Islam. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko.
Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Beliau juga menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian beliau sampai ke Goa, Sulawesi Selatan untuk berdakwah. Syekh Jumadil Kubro mendirikan surau pertama di Gunung Kawi yang berdampingan dengan kelenteng. Ini membuktikan bahwa sejak dulu umat Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan mayoritas pemeluk Hindu Buddha. Syekh Jumadil Kubro menjadi pencetus uang, berhasil mengajarkan sikap toleransi kepada umat Islam. Kemudian peran Syekh Jumadil Kubro yang begitu besar menjadikan ia dikenal sebagai orang yang telah meruat tanah Jawa. Ia berhasil membuat banyak bangsawan Majapahit memeluk agama Islam. Beliau wafat pada tahun 1376 dan dimakamkan di Trowulan. Ada beberapa makam yang diklaim sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, di antaranya di Semarang, Mojokerto, dan lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Kemudian pendapat lain juga mengatakan bahwa makamnya berada di wilayah Wajo, Sulawesi Selatan. Ini karena beliau terakhir kali pernah berdakwah di daerah Goa. Syekh Jumadil Kubro, itulah kisah yang bisa kami sajikan kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan kecintaan kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.